Halo Skinetic People, balik lagi di Skinetic Podcast. Dan di podcast kita kali ini aku gak akan host sendirian nih, karena aku akan ditemani oleh partner aku, yaitu Teh Lia. Teh Lia, apa kabar? Baik. Udah lama gak ketemu ya Teh ya? Iya, kok jadi kita yang ngobrol ya? Iya. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang cantik banget. Dia adalah Putri Pariwisata Sumatera Utara tahun 2020. Oke, ada punya dong. Tus. Gak ada unsurnya. Gak ada ya. Gimana? Apa kabarnya, Kak? Baik. Kakak apa kabarnya? Baik banget, Kak. Wow, ini wajah-wajahnya kinclong semua ya. Wow. Iya dong, harus ya kan? Harus. Sekarang saya mau tanya sama kamu sebagai Putri Pariwisata 2020 Sumatera Utara kan? Sumatera Utara? Iya, Sumatera di mana? Coba di mana yuk? Ayo di Medan. Sekampung ya? kampung. Suamiku, Oh, suami suami. Sumatera Utara gitu. Gimana? Paling tidak sedikit banyak kita tahu lah makanan apa sih yang ada di sana. Waduh, jangan ngomongin makanan, nanti gitu ngiler ya? semua yang nonton ya. Benar. Oke, Say. Di awal dari kamu masuk ke dalam dunia putri-putrian itu, apa sih yang jadi pemicu kamu mau ikut itu gitu loh, supaya orang di luar sana nih tahu gitu loh, bagaimana caranya untuk bisa ikut ke dalam situ, terus juga persyaratannya susah atau tidak gitu. Coba silakan. Awalnya itu aku ikut Putri Pariwisata itu karena pada saat itu 2020 kan gabut-gabutnya sebenarnya. Betul ya. Oh, itu Iya, corona lagi tinggi-tingginya, betul. Iya, betul. sebenarnya bukan gabut doang. Memang aku itu demen traveling banget dan aku lumayan banyak tahu tentang pariwisata Indonesia. Dan pada saat itu pariwisata terpuruk banget. betul Betul banget. Itu Hancur paling terpuruk 2020. udah kayak Yes. nggak tau lah jadi bubur kali ya. Jadi aku tuh memang pengen banget menaikkan Sumatera Utara sebagai bukan pengganti sih, pendamping lah lebih tepatnya, karena kan yang orang tahu dari Indonesia hanyalah Bali. Betul. Ya kan? Orang Iya. kalau Orang hanya di orang luar negeri taunya Indonesia itu ya Bali. iya, that's why aku tuh pengen naikin Sumatera Utara karena di Medan itu banyak banget yang bisa kalian explore karena Banyak, iya, terutama makanan itu udah pasti ya. Yang Siapa saya sih? sebutin tadi Iya. kan, makanan di Medan mana ada yang nggak enak. Iya, Medan di pelosok juga enak makanannya, Betul. tapi yang di sana itu culture-nya masih kental, Betul, terus betul. Masih banyak kabupaten, masih Yes. banyak banget yang bisa kita lihat. Samosir, Iya, Danau banyak. Toba. Banyak. Berarti Itu- kamu ikut Miss-Missan itu apa namanya? Mis-misan gak tuh Teh? Putri-putrian. Putri-putrian. Putri-putrian itu berarti kamu mengangkat wisata di sana gitu. Sumatera Iya, Utara. pengennya sih mengangkat pariwisata di sana, tapi sayangnya COVID masih berlanjut ya sampai sekarang, masih sampai awal 2000 Iya. awal 2022 gitu. Tapi kan sekarang sudah mulai agak Mendingan Iya, banget sih. semoga ini berlanjut ya, karena ya kita juga jobnya sepi ya kan, curcol ya Wak ya kan jobnya sepi, customer nggak ada, aduh betul. pusing. Karena dari sisi kamu itu kan yang mencari pekerjaan, dari sisi pengusaha pun sekarang ini sulitnya setengah mati. Iya, benar. Jadi inilah kenapa awalnya kita banting setir, Kemana bang pimpinan. ya? Nggak nabrak kan? Enggak, untungnya nabraknya ke skincare. Oh iya gitu. benar. Karena itu dia notabene pada saat sekarang ini dari 19 ya, 19 akhir. Iya, awal 2020 tuh Iya. ya kan Ya kan, Januari. 2019 itu udah mulai ada tapi Ada belum percikan. terlalu boom gitu Iya, kan. belum. 2020 itu tuh benar-benar kita aja sampai nutup kantor sementara, anak-anak nggak ada yang bekerja karena kan memang dari perusahaan-perusahaan lain sendiri pun pada tutup kan. Akhirnya Benar. pimpinanku, ada owner kita itu berpikir gitu loh, bagaimana kita mengisi kondisi seperti ini, karena nggak mungkin kita dengan adanya si COVID ini berhenti gitu loh, sementara biaya hidup, kebutuhan hidup itu kan selalu terus berjalan. Benar. Gitu. Cicilan juga berjalan. Cicilan tidak ada dispensasi. Bener banget. Ya kan?
aku tuh udah sampai nggak napas tuh bayar cicilan tuh, ya kan. Sementara pemasukan tidak ada. Iya. Itu makanya kenapa owner kita itu berpikir untuk ke situ. Selain kita berusaha untuk membantu ibu-ibu yang di rumah yang notabene nggak ada pekerjaannya bisa ikut nyari uang di sini. Gimana tuh cara nyari uangnya? Nah itu nanti kita bahas ya. Setelah kita ngobrol dulu tentang yang tadi. Putri-putrian dulu coba silahkan. Apa sih benefitnya dari kamu ikut Putri Pariwisata kah atau Putri Indonesia atau apalah gitu. Kalau kamu kan Putri Pariwisata kan, yang dari sebenarnya Sumatera Utara. dari kontes kayak gini tidak menuntut kemungkinan untuk menaikkan nama kita doang sih, lebih kayak gampang karena aku branding. Iya branding bener, jual nama. Jadi aku kan basicnya emang modeling. Ternyata di Putri Pariwisata aku lebih pede dan aku lebih bisa jadi MC, sekarang juga MC hosting. Jadi kayak melebarkan sayap sih. Jadi ya menurut aku public speaking. Iya, public jadi speaking yang bagus. bicara akan lebih lantang. Iya, itu lebih dipelajarin bagus. juga di situ. Sebenarnya di sana tuh dipelajarin attitude juga dan kita itu harus bisa presentasi kan. Ya, Betul. udah, Itu berapa lama tuh Kak? Jadi itu kalau ikut karantinanya pada saat itu aku online karena nggak bisa offline kan. Oh, jadi online. karantina Pemilihannya pun online. online, semua online, serba online. Itu Oke. paling sering. Berarti ini adalah rekor 2020 itu pemilihan putri dengan online. Iya online, udah kayak kita nggak bisa karantina, padahal kita tuh pengen karantina karena kan dari 34 provinsi kita pasti pengen lah ketemu satu sama lain gitu kan. Bisa kenal kan ya, ketemu orang, nambah Iya. temen, nambah relasi itu penting. Bener. Jadi aku ngerasa sedih juga sih nggak bisa ketemu. Dan pas malam final itu COVID udah turun sedikit, tapi ternyata pas udah mau hari H naik lagi. Jadi kita nggak bisa ngelakuin acara kumpul-kumpul lagi kan. Udah sedih banget itu, udah kayak ya udahlah apa boleh buat gitu kan. Jadi benar-benar dari awal sampai akhir tuh online gitu Kak. Online. Oh, Online. kurang Jadi greget kamu gitu ya. presentasi misalnya juri bicara gitu kan, kamu silahkan ini untuk mempresentasikan apa sih yang bisa kamu jual dari daerah kamu gitu. Benar. Terus kita kalau yang online itu lebih banyak tugasnya lah dan menguras banyak duitnya sebenarnya. Karena kenapa? Karena semua itu pakai duit kita sendiri. Kalau misalnya karantina yang offline, kita kan cuma datang karantina 2 minggu sampai 1 bulan, udah. Itu kan dibayar sama yayasan. Tapi kalau misalnya kita online, kita itu harus photoshoot sendiri, terus kita juga harus bisa bikin video sendiri, which is pakai videographer, pakai fotografer kan bayarnya nggak murah. Betul. Terus kostumnya banyak, ada evening gown, ada adat dan lain-lain. Jadi aku ngerasa ya emang habis duitnya lebih banyak sih kalau online. Iya benar ya. Modal Karena kalau sendiri offline soalnya. kan enak ya, maksudnya Tinggal datang, kucuk-kucuk. tinggal datang bawa diri, bawa baju ya kan. Paling yang kita modal adalah kostum sama ini deh. Iya. Terus ya makeup Itu dan apa tuh lain-lain. Teh? Ini Otak. isi kepala. Gitu. Jadi menurut aku emang lebih banyaknya gitu sih. Kayaknya online itu lebih menguras banyak duit dan tenaga kayaknya. Nah kayak ini aku pengen nanya nih, kalau misalnya kakak ikut kayak kontes-kontes putri kayak gitu tuh, itu ada kriterianya sendiri nggak sih? Kayak harus cantik atau kayak harus tinggi, Bener nah sih. ya langsing Kalau gitu. misalnya ikut putri-putrian bagi teman-teman di luar sana itu memang ada kriterianya. Kalau misalnya putri pariwisata itu minimal 168. Oh, 168. Tapi kalau putri Indonesia lebih tinggi 170 kalau nggak salah. Iya. Kalau aku nggak salah ya. Dan kalau bisa kulitnya tuh jangan bermasalah karena kan setiap hari itu harus makeup, harus bangun super pagi itu untuk makeup doang dan kegiatannya tuh dari pagi sampai tengah malam udah pasti. Jadi tidurnya itu 4 sampai 5 jam. Biasanya sih gitu kalau yang offline. Kalau online ya lebih fleksibel emang, tapi ya duitnya lebih banyak habis. Tapi bagusnya tuh emang kulitnya tuh lebih bersih gitu, lebih cerah. Jadi kalau misalnya di makeup itu nggak dempul gitu loh. Iya, Nanti kan betul. nggak dempul tebal-tebal. Kalau tebal kan capek ya shy gitu Tapi kan. gini hari ya saya, kalau menurut aku, kalau aku lihat di luaran sana ya, udah nggak zaman lagi loh. Make upan itu yang mesti berjam-jam. Karena memang sekarang ini udah modenya anak-anak sekarang itu generasi alpha. Benar, generasi sekarang itu memang kayaknya lebih maunya yang simple. Iya, Ya benar. kan? Malas tuh yang kalau dulu mungkin ya zamannya saya kan udah 40 tahun ya. Berarti kan daerah sana mama kamu mungkin seumuran kali sama saya. Mama aku 50-an dan 60. Oh, belum. Berarti masih saya tante kali kalau saya mah ya. Galak kakak dong. Karena kalau dulu itu
orang mau tampil di TV atau apa, mereka kan mesti foundation, moisturizer, udah pasti Yang full make up banget shading, gitu lah ya full Teh. make up. Tapi Benar. mungkin untuk tergantung kebutuhannya. Kalau untuk kebutuhan kamera, kebutuhan TV memang harus make up. Tapi itu dia, balik lagi. Kalau kita terus-terusan make up, otomatis muka kita pori-porinya akan ketutup. Iya, dan wajah semakin kusam sih setahu aku. Betul. Dan kalau emang Nggak sekarang keluar. itu emang trennya itu lebih kayak Korean makeup gak sih? Yes. Makeup no Iya, makeup yang kayak kan? natural Yes. banget, Iya, yang suka natural iya. glowing. Benar banget. Jadi kita tuh harus tahu sebenarnya skincare apa yang cocok untuk muka. Kira-kira kalau misalnya menurut Tante Lia ya kan, teng. Kira-kira skincare apa sih yang cocok untuk ke generasi alpha untuk sekarang gitu? Kalau aku lihat sekarang itu memang banyak banget di luaran sana tuh, semua hampir kayaknya sekarang ini skincare itu udah kayak jamur ya. Di mana-mana orang bikin skincare. Mm-mm. Tapi hati-hati loh. Kita Kenapa tuh? jangan salah. Kalau kita tidak mengetahui bagaimana kulit kita sendiri gitu. Kamu coba ini, tanpa kamu tahu kamu isinya ini apa, atau Komposisinya kamu apa? hanya mengenal produk ini yang di-endorse sama artis misalnya, yang tentunya dia pasti akan bayar mahal dong untuk supaya Bener. si produknya itu laku. Jangan gitu ngomong kan. artis-artis nanti kena loh kayak itu loh Ono. Nah, maka dari itu itu makanya saya bilang di sini, kenapa orang lebih percaya mulut artis itu, padahal belum tentu orang itu pakai. Jadi yang harus kita lakukan adalah saat ini be smart sebagai pembeli. Mm-mm. Kenapa? Kamu harus tahu apa sih isi dari kandungannya skincare itu sendiri. Apa sih yang cocok untuk muka kita gitu loh. Karena belum tentu apa yang dia pakai kita pun cocok. Bener. Contohnya kamu nih misalnya kan, Heeh. kamu belum tentu misalnya direkomendasiin ini pakai ini, tapi belum tentu cocok. Cuman Benar. ada produk yang memang untuk semua jenis kulit pun cocok gitu.